Ya, baik, kita lanjutkan materi pemrograman web. Satu, materi selanjutnya adalah tentang server di sini. Baik, kita mulai. Server itu dibutuhkan untuk menyimpan semua data baik itu data program, data pendukung ataupun database itu sendiri. Jadi di dalam pemrograman web diperlukan server untuk menampung semua data dan web servernya itu sendiri. Jadi untuk mengeksekusi file web, baik pemrograman web, dibutuhkan server. Nah, yang pertama, server itu bisa dibilang karena untuk menampung atau menyimpan data-data, jadi tanah semacam media penyimpanan di dalam web itu ada mengenal namanya hosting. Hosting itu adalah tempat untuk upload file-file web yang sudah dibuat ke tempat di internet. Jadi hosting itu kalau kembali lagi ke konsep dasar web, hosting itu untuk menyimpan semua data-data di web, semua data-data web di internet. Nah, hosting seperti tanah, jadi ada ukurannya, ada luasannya. Kalau di hosting bisa dinamakan space. Jadi space-nya berapa, kira-kira seperti itu. Nah, dari hosting tersebut tersimpanlah data-data pendukung. Hosting itu bisa berbayar ataupun gratis. Jadi ada penyedia hosting yang berbayar, yang kita bayar bisa tiap bulan, tiap tahun, atau yang gratis. Jadi karena posisinya hosting bisa menyewa, kira-kira seperti itu. Nah, tools yang dibutuhkan untuk di dalam hosting atau perangkat lunak yang dibutuhkan untuk upload file tersebut itu ada web hosting. Di web hostingnya, jadi hosting yang berbentuk web itu ada space, ukuran disknya, ukuran file, ukuran slotnya berapa, terus ada konfigurasi server. Yang kedua ada nama domain. Jadi di dalam hosting itu juga terdapat nama domain. Terus selanjutnya adalah FTP tool seperti FileZilla. Jadi tool FTP, file transfer protocol, seperti FileZilla. Jadi di dalam hosting itu karena kita tidak secara langsung bersinggungan, maka ada tools untuk menjembatani itu. Jadi untuk mentransfer file, mendownload file, upload file, dan lain sebagainya. Memanipulasi lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita bahas web hosting. Web hosting itu ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama ada share hosting, ada virtual private server atau VPS, ada dedicated server. Nah, lokasinya itu secara yang sebenarnya banyak sekali, tapi yang sering populer di Indonesia itu ada dua, ada Indonesia dan internasional. Indonesia itu biasanya IEX, lokasinya di Jakarta. Internasional ada US, ada UK, ada Singapura, dan lain sebagainya. Jadi karena kita prinsipnya adalah menyewa, jadi dimana kita akan menyewa, kira-kira seperti itu. Menyewa tanah di dalam ataupun di luar negeri. Oke, kita bahas yang pertama ada share hosting. Share hosting itu adalah hosting yang di-sharekan, dibagikan. Jadi satu server itu mempunyai beberapa penyewa. Nah, di dalam share hosting itu yang penting adalah space dan bandwidth. Space ini digunakan untuk ruang. Jadi luasan space-nya berapa. Terus yang kedua adalah bandwidth.
bandwidth di sini mungkin lebih spesifik ke download ya. Jadi download itu seberapa besar hosting yang kita punya, yang kita sewa itu bisa diakses berhubungan dengan bandwidth. Nah, share hosting itu relatif harganya terjangkau. Ya karena satu server dibagi menjadi beberapa penyewa. Terus digunakan bersama website lain di sini karena modelnya sharing, jadi berbagi lah kira-kira. Jadi satu hard disk atau satu server itu mempunyai slot-slot tertentu dibagi untuk beberapa website atau aplikasi web. Nah, share hosting ini cocok untuk startup website. Jadi bagi Anda yang ingin belajar bermain di dunia web application bisa menyewa di share hosting di sini. Jadi karena harganya terjangkau. Ya, yang jelas ada kelemahannya ya. Kelemahannya yang dimana beberapa nanti akan kita bandingkan. Nah, share hosting ini contohnya ini ada beberapa paket. Jadi ada paket personal hosting, professional hosting, enterprise hosting. Ini yang berbayar ya. Nah, di sini ada lagi standar, bisnis, corporate, ada enterprise. Jadi perbedaan di sini jelas. Jadi ada space-nya berapa di sini 10 mega, berarti kita hanya bisa mengupload file atau menitipkan file di dalam share hosting itu hanya maksimal 10 mega. Di luar itu otomatis upload gagal karena kita hanya punya ruang 10 mega. Jadi seperti tanah lah, kalau seumpama kita punya tanah 100 meter, tidak mungkin kita bangun di luar 100 meter tersebut, kecuali kalau tingkat ya. Maksudnya kalau kita bicara luasan saja, tidak tidak ke atas tapi melebar. Terus ada bandwidth di sini dibagi jadi beberapa, ada bandwidth EX, ada bandwidth US, ada bandwidth Singapura. Jadi NA berarti tidak ada bandwidth US-nya. Nah, ini yang saya sebut, jadi semua ini 0,5 GB atau 500 MB. Berarti website atau aplikasi web kita itu hanya bisa diakses sebesar 500 MB. Biasanya ini karena refresh-nya per bulan. Jadi biasanya ini berlaku untuk 1 bulan. Per bulannya itu hanya 500 MB. Jadi setelah 500 MB, semua website kita diakses setelah bandwidthnya lebih dari 500, otomatis tidak bisa diakses karena menyangkut bandwidth. Sama seperti ini, kalau kita kuota lah, jadi semacam kuota di mana kalau kuotanya habis ya sudah nggak bisa pakai internet, kira-kira seperti itu. Terus ada pilihan server di sini. Pilihan servernya disesuaikan dengan penyedia negaranya. Terus di sini kontrak minimumnya berapa. Ini salah satu ya, jadi bukan patokan. Terus di bawahnya juga ada di vendor lain. Di sini ada di space-nya berapa, bandwidth-nya. Nah, ini per bulannya berapa, biaya setupnya berapa, harganya per tahun berapa. Jadi semua diakumulasi kira-kira berapa. Terus ini server Indonesia, dia harganya berapa. Ini untuk pilihan share hosting. Terus yang kedua, macam-macam hosting adalah VPS atau Virtual Private Server. Teknologi virtualisasi server membagi server menjadi beberapa bagian, namun tidak saling berbagi resource. Nah, setiap user akan mendapatkan akses root ke VPS dan bebas melakukan apapun, misal install operating system, reboot, dan lain sebagainya. Nah, VPS berbeda dengan share hosting. Kalau share hosting itu kan satu sistem operasi dibagi menjadi beberapa partisi. Sederhananya seperti itu. Jadi seumpama kalau kita punya komputer itu ada partisi C, D, dan E, seumpama seperti itu. C itu untuk sistem, D itu untuk data, E itu untuk seumpama lain-lain, data lain-lain.
Nah, kita hanya bisa mengakses di D dan E. Seumpama kita sewa, berarti kita hanya bisa mengakses file yang ada di D saja. Sedangkan yang C itu hanya sebagai operating systemnya. Jadi kita menggunakan yang sudah ada, tapi beberapa ada keterbatasan. Sedangkan VPS itu satu komputer atau satu disk itu dibagi menjadi beberapa operating system. Nah, kita itu mempunyai slot sendiri di sistem operasi tersebut. Jadi mungkin contohnya satu komputer ada tiga sistem operasi. Nah, tiga sistem operasi ini dikelola oleh 3 orang yang berbeda. Jadi seumpama A, B, dan C. Ya A dia akan utak-utik di sistem operasinya dan di datanya saja, di drive-nya saja. Dia tidak bisa mengakses di sistem operasinya B karena mempunyai mempunyai batasan masing-masing di tiap sistem operasi. Keuntungan dari VPS di sini, jadi kita seolah-olah mempunyai privacy data sendiri, privacy server sendiri, kira-kira seperti itu, tapi secara virtual, kira-kira. Jadi server yang bersifat privat, tetapi secara virtual, tidak secara fisik. Itu konsep dari VPS, virtual private server. Nah, ini cocok untuk web dengan traffic tinggi, jadi biasanya mengarah ke web aplikasi. Yang kedua ini web application yang custom, jadi yang dimana membutuhkan bandwidth yang lebih, membutuhkan space yang lebih. Terus ada SMS gateway, streaming, payment gateway, dan lain sebagainya. Jadi VPS itu secara tingkatan di atasnya share hosting. Kekurangannya jelas karena dia lebih secara fasilitas lebih tinggi dari share hosting, maka dia harganya lebih mahal. Terus self manage atau partial manage, jadi kita akan memanajemen bagian kita sendiri, sistem operasi kita, terus database kita, terus dan lain sebagainya, termasuk security dari sisi keamanan. Jadi kita membuat firewall sendiri, membuat sisi-sisi keamanan kita meng-create sendiri. Atau mungkin parsial, jadi dibagi. Jadi mungkin ada beberapa bagian itu dari penyedia, beberapa bagian itu memang dari sisi kita. Tapi kalau untuk VPS secara globalnya, karena kita punya sistem operasi sendiri, ya mau nggak mau kita harus meng-secure aplikasi atau server kita sendiri. Selanjutnya adalah dedicated server. Dedicated server itu menggunakan seluruh resource sebuah server komputer fisik untuk melayani sebuah website. Jadi one application, one server. Nih, one server, satu website. Menyediakan sendiri segalanya, listrik, internet, self manage. Jadi ini lebih ke gambarannya kalau tadi share hosting itu satu komputer dibagi beberapa drive, partisinya dikasih dengan satu sistem operasi. Sedangkan VPS, virtual private server, itu satu komputer tapi beberapa sistem operasi. Kalau dedicated server satu komputer, satu sistem operasi, satu aplikasi atau beberapa aplikasi lah ya, atau website. Nah, ini perbedaannya di sini, kita menyediakan sendiri baik itu listrik, internet, dan semuanya. Jadi jelas ini skalanya skala besar karena kita harus menyediakan listrik yang 24 jam karena server kalau kita sudah mengarah ke online kan tidak mungkin ada rehat. Jadi dia akan 24 jam online. Terus internet juga sama dengan listrik, jadi meminimalisir untuk terjadi gangguan. Maka biasanya untuk dedicated server ini memang paketan internetnya memang khusus. Nah, dedicated server ini cocok untuk web dengan traffic yang sangat tinggi.
Web application yang custom hampir sama ya, dan web khusus ini seperti SIA, sistem informasi akademik, portal perusahaan dan lain-lain. Biasanya lebih secara data itu memang lebih sensitif. Jadi memang karena share dan VPS itu kita masih menyewa komputer orang. Kalau dedicated server itu kita punya komputer sendiri, kita punya server sendiri. Disitulah semua data, semua aplikasi itu kita yang memanajemen sendiri. Nah, ini contohnya khusus untuk SIA, sistem informasi akademik. Jadi di setiap kampus itu kan kebanyakan mempunyai sistem informasi akademik. Nah, biasanya kan data-datanya memang vital lah, riskan untuk kalau kita tempatkan atau kita titipkan di tempat lain. Jadi biasanya memang mempunyai server sendiri. Terus portal perusahaan, apalagi kalau portal perusahaannya dengan data yang benar-benar sensitif, data keuangan, data aset dan lain sebagainya. Jadi diprioritaskan masuk ke dedicated server. Kelemahannya mahal, jelas. Mahal itu banyak ya, harga server jelas berbeda dengan harga komputer, apalagi dengan laptop, karena dia sudah secara spek juga sudah lebih tinggi. Terus internet, jelas tadi saya singgung, karena internetnya ini juga bukan model paketan yang share bandwidth dan lain sebagainya. Biasanya juga membutuhkan untuk internet ini IP public, karena dari IP public itu bisa diakses ke luar walaupun domainnya masih menyewa, tapi untuk secara servernya kita dedicated server itu mempunyai server sendiri. Makanya khusus di internet itu selain bandwidth download juga memang bandwidth upload itu harus diperhatikan, karena ini menyangkut manajemen server maupun manajemen user, manajemen pengguna yang mengakses website atau aplikasi web kita. Termasuk tadi ya IP public, IP yang dimana seolah-olah komputer itu bisa diakses dari luar walaupun menggunakan IP yang dikemas dengan domain. Terus yang ketiga, mahal dari sisi listrik, jelas karena 24 jam. Secara biaya memang lebih mahal karena di on kan terus, di online kan terus. Terus ada lagi sebenarnya colocation server. Jadi colocation server itu layanan penitipan server yang mempunyai listrik dan internet secara stabil. Jadi seumpama kita punya server, tapi kita kendala untuk listrik dan internet, kita sewakan. Caranya bagaimana? Kita titipkan server kita ke penyedia tersebut. Jadi di sana itu secara listrik, secara internet sudah stabil, ruangan juga sama. Karena untuk ruangan server juga tidak bisa sembarangan untuk membuat layoutnya, karena server itu barang elektronik, mudah terbakar, terus mudah konslet, terus karena dia on terus, karena dia hidup terus, maka membutuhkan suasana yang lebih dingin dan lain sebagainya. Terus penyewa cukup menyediakan server saja. Jadi kita sebagai penyewa itu hanya membawa server fisik ke tempat yang menyewakan. Biaya lebih murah dibanding dedicated server. Sebenarnya sama secara otorisasi, autentifikasi. Jadi kita mempunyai server sendiri, kita punya aplikasi sendiri, kita mempunyai sistem operasi sendiri. Cuman bedanya kalau dedicated, semua infrastrukturnya kita bangun. Untuk colocation kita titipkan saja untuk infrastruktur servernya. Kita hanya menyediakan server secara fisik saja. Terus selanjutnya ada domain. Domain pasti sudah paham. Domain adalah nama dari sebuah website. Syaratnya unik, mudah dihafalkan dan mudah diketik. Unik itu berarti hanya satu di dunia. Jadi contohnya website saya zaki.info itu hanya satu.
Nggak mungkin ada jaki.info itu double. Kenapa? Karena dia mempunyai prinsip unik, sama seperti IP. Tidak mungkin secara, contohnya IP public lah, IP public tidak mungkin sama, karena kalau sama berarti nanti ketika orang mengakses nanti akan bingung karena mempunyai double domain. Terus mudah dihafalkan. Nah, ini lebih ke ini ya. Karena intinya domain itu adalah mempermudah orang mengingat suatu web atau suatu aplikasi web. Kalau dulu masih menggunakan IP, kita mengetikkan angka-angka, dengan domain itu kita sudah bisa berbentuk kata. Jadi lebih mudah untuk diingat. Terus mudah diketik. Jadi kalau membuat nama domain jangan yang kombinasi karakter ataupun angka, karena kadang orang contohnya seperti ini. Kita membuat nama domain semua ini zaki.info. Ini kan lebih mudah dihafal ketika kalau semua saya bilang Z-nya besar, pakai @ terus k terus 1 .info. Ini kan tidak semua orang mengenal seperti ini. Maka lebih baik untuk membuat domain itu yang di atas, jadi seperti ini zaki.info. Ini contohnya saja. Sama contoh yang lain, sama google.com. Ini nama domainnya. Kenapa gak 900gl3.com? Sama sebenarnya secara pembacaan google.com. Cuman kan orang lebih mudah untuk mengetik google.com seperti ini karena hanya huruf saja dibandingkan kombinasi huruf dan angka. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah dihafalkan dan mudah diketik. Tipe domain itu ada internasional, ada country. Jadi internasional itu biasanya lebih general ya, lebih umum. Itu biasanya .com, .net, .org, .info itu juga general. Terus domain country .id, ID itu berarti Indonesia. Ini biasanya lebih ke negara ya. .uk, .tk, .us dan lain sebagainya. Jadi lebih ke identifikasi dari negara. Dia mempunyai tempat di negara mana, kira-kira seperti itu kalau domain country. Nama domain tidak mengaruhi performa website. Iya jelas, karena dia hanya penamaan saja. Penamaan, jadi secara teknis memang tidak ada hubungannya dengan performa website itu sendiri. Terus selanjutnya adalah manajemen server. Manajemen server itu ada remote access untuk mengakses server. Ini biasanya lebih ke ke virtual server, VPS atau ke colocation. Kalau dedicated kan kita di kantor sendiri, ataupun kalau dedicated juga bisa, share pun juga bisa. Jadi kita tidak harus bertemu langsung secara fisik dengan server, jadi menggunakan remote access. Ada SSH, Secure Shell, ada FTP, File Transfer Protocol, ada web. Fungsi dasarnya jelas untuk upload download, install uninstall, manage account, subdomain, FTP, email, user dan lain sebagainya. Jadi fungsi dasarnya untuk ngupload aplikasi kita, ngupload script kita, ngupload database kita. Download suatu waktu kita mau ngambil data dari server, kita ambil download. Install, kita servernya mau perlu diinstal web server kah, database kah, dan lain sebagainya. Terus uninstall, jadi kita bisa menghapus aplikasi yang tidak kita butuhkan. Di luar itu ada namanya manage account, jadi bisa membuat subdomain. Subdomain itu tadi google.com di sini. Google.com ini kan domainnya subdomainnya drive.google.com di sini contohnya. Jadi drive ini adalah subdomainnya dari google.com.
Terus FTP-nya kita bisa setting, terus emailnya kita bisa membuat add nama domainnya, terus manajemen untuk usernya itu sendiri. SSH kira-kira seperti ini. Ada kalau yang biasanya dipakai adalah putih ya, jadi putih configuration di sini. Jadi dalam berbentuk command prompt atau terminal. Oh ya, untuk SSH ini biasanya untuk mengatur sistem operasi kita. Jadi mau install apa, uninstall apa, baik itu download ataupun upload, manajemen tadi email, manajemen subdomain dan lain sebagainya bisa dikelola dari sini, di manajemen dari sini. Makanya untuk web itu memang dibutuhkan keahlian sistem operasi, terutama Linux biasanya. Jadi karena web itu basicnya open source dan biasanya memang seringnya di Linux, memang untuk perintah-perintah dasar Linux memang harus kita ketahui. Terus selanjutnya adalah FTP. Jadi kalau sebenarnya SSH bisa, jadi upload, download dan lain sebagainya bisa menggunakan perintah. Tapi ada namanya FTP, jadi dia lebih spesifik. Dia untuk upload, download itu bisa di sini. Jadi bisa langsung dihadapkan dengan komputer offline kita dengan ini servernya. Jadi untuk upload. Terus ada namanya web, dalam bentuk web. Jadi untuk manajemennya bisa dalam bentuk web. Ini contohnya menggunakan cPanel. Jadi kita tidak perlu repot-repot menginstal SSH ataupun FTP, bisa menggunakan web. Walaupun untuk web ini biasanya lebih ke jenis share hosting. Itu mungkin penjelasan saya untuk pemrograman web 1 kali ini mengenai server. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.